coba menjelaskan tentang What is demografi DNA fingerprinting video or yang ada DNA di YouTube. profiling? Leicester University geneticist Alec Jeffreys developed a technique called DNA fingerprinting in 1985. It allows DNA samples from different people Ditemukan to oleh be Alec compared to look for Jeffreys similarities pada tahun and differences. 1985. It's used for Nah, solving crimes digunakan and can also untuk confirm if people are related to each other, like in menentukan paternity testing. Any two people kejadian in the di world have kriminalitas gitu ya. 99.9% of their DNA the same. So this process analyzes the differences in the remaining 0.1%. This modern technology is called DNA profiling. It's a very sensitive technique which only needs a few skin cells, a hair root, or a tiny amount of blood or saliva. Nah, teknik ini DNA fingerprinting atau disebut juga sebagai DNA profiling itu cuma membutuhkan sedikit sampel, baik itu sel dari sel kulit atau akar rambut atau darah atau juga dari dari ludah ya, saliva. There are sections, or loci, of chromosomes, where instead of a gene consisting of a long sequence of bases, there are much shorter sequences of 3, 4, or 5 bases that are repeated. Nah, jadi di kromosom itu ada suatu lokus, di mana pada lokus tersebut ada urutan DNA yang berulang. Jadi dia ada suatu motif, nanti motifnya tertentu dan dia akan berulang. Ada dari setiap individu itu akan memiliki pengulangan yang berbeda-beda. Nah, ini yang akan menentukan sidik jari DNA dari seseorang. Many times. For example, Nah, ini contoh urutannya, contoh short tandem repeat-nya tadi STR itu atau STR itu, contohnya yang ini, dia akan ada urutan DNA A, C, G, A, G, C, A, C, G. Nah, nanti akan pada urutan berikutnya ini akan diulang lagi dengan urutan yang sama sampai urutannya tertentu. Jadi setiap orang ada yang hanya 5 kali pengulangan, ada yang 7 kali pengulangan, ada yang 10 kali pengulangan. Itu berbeda-beda untuk setiap orang ya. these repeated sequences are called short tandem repeats, Nah, or short STR. tandem repeats. At these places on the chromosomes where we find these STRs, there are areas that vary in number of repeats. DNA profile. Nah, ini ada yang tadi misalnya yang urutan tadi yang saya sebutkan, ada yang punya 7 kali pengulangan, ada yang punya 8 kali pengulangan, ya. Yang inilah yang dimanfaatkan oleh saintis untuk menentukan sidik jari seseorang berdasarkan menggunakan sampel DNA, bukan sidik jari yang ada pada ujung jari kita, gitu ya. Jadi disebutnya sidik jari itu karena sidik jari itu kan khas untuk setiap orang. Nah, ini sidik jarinya itu dari urutan DNA setiap individu. Profiling only looks at these STRs. A cell sample is collected. This could be from some blood at a crime scene Kita or a ambil swab dulu from the inside of someone's cheek, for example. sampelnya itu bisa berupa darah dari TKP gitu ya. Misalnya ada kejadian pembunuhan, misalnya dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, kemudian ternyata ada darah lain yang berbeda dari darah korban misalnya di situ, dan kemudian diambil darahnya. Atau bisa juga dengan kalau misalnya untuk mengetahui ini anak siapa, daripada ambil darah bisa juga kita menggunakan swab dari mukosa pipi. Ini menggunakan swab tapi dari mukosa pipi ya. The DNA is then extracted from the sample. DNA-nya kita ekstrak Many copies sampai of this mendapatkan DNA may be DNA yang made murni. using the polymerase Kemudian chain reaction, or DNA tadi kita PCR. perbanyak lagi menggunakan Special PCR. enzymes called Jadi restriction digandakan. PCR itu adalah pengkopian DNA. Tadi yang DNA-nya cuma ada satu kopi DNA, ini kita perbanyak lagi supaya kita lebih mudah
dalam visualisasinya, karena kalau sedikit itu tidak akan terlihat di pengamatan dengan elektroforesisnya. Jadi harus kita perbanyak dulu, digandakan menjadi sekian juta kopi. Jadi 2 pangkat N itu rumus PCR itu, kalau misalnya N-nya itu adalah siklus, jadi kalau satu siklus, satu kali perbanyakan itu yang tadinya 1 menjadi 2 kopi, kemudian pada siklus kedua 2 pangkat 2 akan menjadi 4 kopi, dan seterusnya. Nah, biasanya PCR itu sampai 30 atau 35 siklus. Jadi hitung saja sendiri, 2 pangkat 35 itu ada berapa juta kopi DNA yang akan dihasilkan dari proses PCR tadi. Nah, kemudian ini dilakukan restriksi ya. Endonucleases are used to cut the DNA up into different size pieces. The DNA samples are then put into wells in a special gel called agarose. Nah, jadi setelah tadi di PCR, kemudian dia direstriksi, atau bisa juga, jadi ada 2 tipe, ada yang menggunakan enzim restriksi, atau ada juga yang PCR-nya itu menggunakan menggunakan ini. Jadi kalau kita balik lagi ke sini sebentar. Nah, misalnya kalau di sini ya, ada juga yang langsung PCR tanpa restriksi. Jadi kita mendesain primer itu di daerah yang di sebelah sini, forward, kemudian reverse-nya di sini. Nanti kalau di PCR itu ukuran untuk orang yang pengulangannya 7, ukuran DNA yang pengulangannya 8 itu akan berbeda gitu. Ini itu namanya PCR menggunakan STR. Tapi ada juga yang menggunakan enzim restriksi, di mana nanti pada pengulangan pada daerah tertentu pada STR ini ada sisi-sisi yang akan dikenali oleh enzim, nanti dia akan dipotong di situ. Nah, orang-orang yang mempunyai pengulangan yang berbeda juga akan terlihat perbedaan polanya. Oke, kita kembali lagi tadi ke yang setelah direstriksi itu harus In a special gel called agarose for the process of gel electrophoresis, which separates the DNA fragments by size. The pattern is then transferred to a nylon sheet in southern blotting. And finally, the lines produced by the DNA samples from different people are compared. So let's have a go at using DNA profiles to solve some mysteries. An item was stolen in a burglary. A drop of blood was left behind by the thief. Nah, jadi ini ada kalung yang dicuri dari dari toko perhiasan. Nah, karena memecahkan ini, jadi darah si pencurinya tertinggal di toko tersebut. Nah, ada kemudian katanya samples of DNA were taken from 4 suspects and compared. Nah, ada 4 yang darah tadi diekstraksi DNA-nya dari sampel darah yang tertinggal di toko tadi. Kemudian ada 4 suspek, ada 4 tersangka. Nanti 4 tersangka ini juga diambil darahnya untuk diekstraksi, lalu dibandingkan dengan DNA hasil PCR dari si darah yang ada di toko tadi. To the sample left at the crime scene. Dilakukan PCR, kemudian which suspect is guilty? Restriksi, kemudian dielektroforesis. Nah, dari hasil elektroforesis ini, mana nih yang si pelaku sebenarnya? Nah, caranya tinggal membandingkan antara pola pada si sampel darah yang tadi di TKP dengan si keempat tersangka tadi, mana yang persis sama polanya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat nih, yang ketiga ya, 1 sama kan polanya. Yang ketiga, suspek yang ketiga. Here's a clue. Look for the one that is most similar to the one from the crime scene. Pause the video while you decide. Suspect 3 is guilty. Can you see how the pattern of bands matches in suspect 3 and the crime scene? Their DNA is the same. Let's try another. A soldier has been killed in an explosion and has lost his dog tags that identify him.
3 soldiers are missing from their unit, so the army asks the 3 sets of parents for a DNA. Nah, jadi tadi ada ceritanya ada tentara yang sebentar, sorry, saya balik lagi. Tentara yang Soldier has been killed in an explosion. Dia meninggal tewas di suatu ledakan dan tanda pengenal kan kalau tentara itu ada kalung pengenalnya ya, kalungnya hilang, jadi tidak diketahui identitasnya. Has lost his dog tags that identify him. 3 soldiers are missing from their unit. Nah, terus ada juga tiga tentara lain yang hilang dari unit yang sama. Jadi misteri ini siapa yang ada gitu ya. So the army Ayat ini punya asks the siapa, 3 sets gitu. of parents for a DNA jadi sample so that they might ada compare it to the keempat orang tua dari tiga yang hilang dan satu jasad itu diekstraksi DNA-nya dari pasangan AB, pasangan CD, EF, dan GH. Dan ini adalah jasad DNA dari jasad si tentara yang tewas karena ledakan bom tadi. Nah, dari sini si jasad ini itu anaknya siapa dari keempat pasang orang tua ini. Nah, sama caranya kita, caranya adalah kita lihat kalau anak itu pasti akan mewarisi pola dari kedua ayah dan ibunya. Nah, kita lihat yang ini, dilihat aja. Nah, ini antara D atau E ya, atau GH, karena sama-sama di atas ada gitu. Kemudian lihat yang ini, oh di C ada, di E juga ada. Oke, sekarang mengerucut jadi antara CD atau E, kemudian yang ini, nah ini adanya di C, tapi nggak ada di E. Nah, kemudian ini sudah mengerucut berarti ke orang tua C dan D. Silahkan disamakan saja untuk pola-pola berikutnya pasti sama. Nah, begitu ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Berarti ini si tentara tadi adalah anak dari si orang tua C dan D. Soldier's DNA and therefore make an identification. Remember, the soldier will only share half of his DNA with each parent. So which set of parents is the soldier the son of? Pause the video while you decide. Parents C and D. As you can see, he inherited the first band from parent D and the second, third and fourth from parent C, and so on. So now you understand how DNA profiles or fingerprints are made and seen some examples of where they can be used. You can even interpret a DNA profile. Oke, sudah paham ya? Please like and share our video.